Halo anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pak Henry menyapa kalian kembali dalam pembelajaran struktur teks persuasi. Nah, apa saja struktur teks persuasi itu? Ada 4 bagian. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Apa pengenalan isu? Yaitu pengantar tentang masalah yang dibicarakan. Ya, pengantar tentang masalah yang dibicarakan. Yang kedua yaitu rangkaian argumen. Apa itu rangkaian argumen? Rangkaian argumen yaitu berisi fakta dan pendapat tentang masalah yang dibicarakan. Ya, berisi fakta dan pendapat. Struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Apa itu pernyataan ajakan? Yaitu berisi ajakan atau dorongan agar pembaca melakukan sesuatu. Struktur yang keempat atau yang terakhir yaitu penegasan ulang. Isi dari penegasan ulang yaitu menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan, ditandai dengan kata-kata. Contohnya, demikianlah, dengan demikian, karena itu, dan lain-lain. Pak Henry akan menjelaskan tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Ya. Kalimat fakta yaitu kalimat yang sudah pasti kebenarannya. Contoh-contohnya, 1. Hari ini cuaca sangat cerah. Ya, jelas ya, fakta. Hari ini cuaca sangat cerah. Contoh yang kedua, tadi pagi aku bangun kesiangan. Tadi pagi aku bangun kesiangan. Fakta. Ya. Contoh yang ketiga, saat ini para siswa hanya belajar dari rumah. Ya, fakta bahwa saat ini para siswa hanya belajar dari rumah. Sekarang kalimat pendapat atau sering disebut dengan opini. Ya, contoh-contoh kalimatnya. Menurut para ahli kesehatan, salah satu penyebab gangguan pencernaan adalah pola makan. Ya, di sini ada yang sedang berpendapat yaitu ahli kesehatan. Ya, tapi belum tentu benar. Ya. Contoh yang kedua, pemerintah belum berani memastikan kapan siswa bisa belajar tatap muka di sekolah. Siapa di sini yang berpendapat? Yaitu pemerintah. Contoh yang ketiga, materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya adalah aspek kebahasaan. Siapa di sini yang berpendapat? Yaitu guru. Ya, ketika menjelaskan. Ya, materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya adalah aspek kebahasaan. Nah, sekali lagi bahwa kalimat pendapat atau opini itu berisi pernyataan yang belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Ya, jelas ya. Bedanya dengan fakta. Baik. Selanjutnya, Pak Henry akan memberikan contoh bagian-bagian struktur.
supaya kalian semakin jelas. Pertama adalah pengenalan isu. Contohnya ini. Awal tahun 2021, kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Masih banyak daerah yang masuk zona merah. Bahkan PSBB juga mulai diterapkan kembali. Pada masa seperti ini, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi oleh masyarakat. Ya, di sini isunya adalah COVID-19. Ya. Jelas ya? Contoh untuk rangkaian argumen, ya. Pemerintah menganjurkan agar seluruh masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran virus. Jika protokol kesehatan selalu diterapkan oleh masyarakat, kemungkinan tertular virus akan lebih kecil. Ya, di sini ada argumen. Siapa yang membuat argumen? Yaitu dari pemerintah. Ya, jelas? Saya lanjutkan. Pernyataan ajakan. Contohnya, kita harus biasakan tidak berkerumun. Jika berkomunikasi, harus pakai masker. Sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer juga perlu sering kita lakukan. Marilah kita membiasakan diri untuk menerapkannya. Ya, saya kira sangat jelas ajakannya. Ya, di sini ada kata marilah. Ya, marilah kita membiasakan diri untuk menerapkannya. Ya, jelas. Yang terakhir, penegasan kembali. Ya, ditegaskan kembali. Untuk itulah, kita perlu selalu menerapkan pola kebiasaan baru, mematuhi protokol kesehatan demi terhindarnya kita dari COVID-19. Di sini kata kuncinya yaitu kata untuk itulah. Ya. Saya kira cukup jelas contoh-contohnya. Dan terima kasih. Semoga kalian semakin jelas dan sukses untuk kalian semua.